Cincin ini diberikan kepadaku oleh ibuku sebelum dia mati. Dia bilang untuk memberikannya pada istriku. Tuan Besar sedang sekarat. Cepat. Jika kamu tidak segera kembali, kamu tidak akan bisa melihatnya. Aku akan segera kembali. Tunggu aku. Ayah, Ayah sakit parah. Kau tidak merawatnya di rumah. Kau malah bersenang-senang di luar dan tidur dengan perempuan. Kau tuh benar-benar tidak manusiawi. aku tidak begitu. Aku dibius. Keadaan sudah seperti ini. Kamu masih membuat alasan. Jika bukan karena aku menemani ayah melewati perjalanan terakhirnya, dia sekarang akan menutup mata sampai mati. Bukan begitu. Biarkan aku melihat ayah. Apa yang kamu lakukan? Ayah sebelum meninggal sudah bilang, kamu harus keluar dari negara ini sekarang juga dan jangan pernah kembali. Aku tidak percaya. Biarkan aku melihat ayah untuk terakhir kalinya. Kawan juga lahir dengan keka. Pak CEO, 5 tahun lalu kamu tidak punya uang dan diusir ke luar negeri. Tetapi kamu mulai dari nol dan mendirikan grup Shijia. Sekarang, bisnis Shijia menyebar ke seluruh dunia. Kamu juga telah menjadi taipan misterius teratas di negara ini. Penyebab kematian ayahku dulu mencurigakan. Sebelum aku mengetahui kebenaran, aku tidak bisa membuka identitasku. Ya, pakaian pengemis telah disiapkan untukmu. Dalam perjalanan ke luar negeri dulu, aku mengalami kecelakaan mobil dan kehilangan beberapa ingatan. Bahkan cincin yang ditinggalkan ibuku sudah hilang. Kalian harus menemukan cincin itu. Ya, aku dengar dari bawahan bahwa hari ini adalah hari pernikahan adikmu, Fuliwen. Dan dulu Fuliwen tidak mendengarkan pembelaanku dan berusaha segala cara untuk mengirimku ke luar negeri. Sekarang sesuatu yang sangat penting terjadi. Dia bahkan tidak memberitahuku. Karena begitu, aku akan mengunjungi secara pribadi untuk menemuinya. Siapa kamu? Jangan ikut campur urusan orang lain. Benarkah? Memangnya kenapa kalau aku tidak bisa menyinggungnya? Lagi pula aku sudah menyinggung. Paman pengemis, awas. Menindas anak di hadapanku? Ketahuilah kemampuan dirimu. Pergi sekarang. Kamu baik-baik saja, nak? Paman pengemis, kamu benar-benar hebat. Apakah kamu orang super? Aku bukan pengemis. Aku sekarang pergi cari polisi dan biarkan polisi membantumu menemukan keluargamu. Bagaimana? Pauk main sama seorang pria jahat. Pria terus menculikku bahkan ini yang benar kok. Paman pengemis, aku mau ikut aku untuk menyelamatkan ibu. Mengapa aku merasa sedih ketika melihatnya? Baik, aku akan pergi bersamamu. Paman siap pengemis, kau baik sekali. Terima kasih. Tolong pasangan nomor 83. Ya, Wen Suyun dan Fuliwen pergi ke jendela 2 untuk mendaftar pernikahan. Giliran kita, ayo pergi. Pernikahan kita disetujui oleh keluarga. Kamu tidak akan membatalkannya, kan? Aku tidak begitu. Aku hanya... Ibu terus kau tidak bermain dengannya. Pria ini, mengapa dia terlihat begitu mirip dengan pria dari malam itu? Yang
Kenapa kamu bisa sampai di sini? Menangani satu anak saja bisa gagal, benar-benar sampah yang tidak berguna. Fu Yunzhou, maling pergi di sini. Bukanlah Sin kakakku yang baik? Kawan kalau Kemle, mengapa aku tidak mendengar apa-apa? Meski dulu ayah mengusirmu tanpa uang ke luar negeri, itu agak terlalu keras. Namun, bagaimanapun sekali kamu adalah tuan muda sulung dari keluarga Fu, kenapa kamu kembali berpakaian seperti ini? Kamu benar-benar memperoleh keluarga Fu. Betapa buruknya kondisiku, aku masih kakakmu. Dan selain baru terus kamu akhirnya menikah, tentu saja aku kembali untuk melihat. Bukankah itu kebetulan? Baru turun dari pesawat dan aku bertemu anak ini sedang diculik. Dia juga mengatakan bahwa dia diperintahkan oleh tunangan ibu anak ini, bahkan mau membunuh anak ini. Apa? Fu Liwen, kamu ingin membunuh Yang? Kamu benar-benar monster. Itu tidak benar, Shuyun. Kakak sulungku sudah iri padaku sejak kecil, karena aku anak haram, dan kita tidak pernah akur. Dia juga iri ayah menyerahkan grup V padaku. Jangan dengarkan dia yang mencoba memecah belah kita. Kamu harus percaya padaku. Tidak begitu. Paman Hifeng Chase tak berbohong. Wayang Verpangs tradisi syarat nih. Ibu, Longat menikah dengannya. Dia mengirim orang untuk menculikku dan bahkan mencoba membunuhku. Jika bukan karena paman pengemis, aku tidak akan bisa melihat ibu lagi. Karena sudah begini, Fu Liwen, alasan apa lagi yang bisa kamu katakan? Ini... Bagaimana bisa kamu mendengarkan omong kosong seorang anak dan menuduhku? Kata-kata anak tidak berbahaya, dunia orang dewasa, penuh dengan kebohongan. Fu Yunzhou, Benar, Yang tidak pernah berbohong. Aku tidak pernah menyangka kamu orang seperti itu. Pernikahan hari ini, aku membatalkannya. Wen Shuyun, itu kan bukan karena kecantikanmu. Apakah kamu pikir aku akan menikahimu, wanita bekas yang hamil sebelum menikah? Jangan berlebihan. Pikiran baik-baik. Pernikahan kita disetujui oleh tetua kedua keluarga. Jika kamu pergi hari ini, coba saya keluargamu menjelaskannya kepada keluargaku. Keluarga Wen tidak sebanding dengan keluarga Fu. Jika tidak menikah hari ini, keluarga Fu tidak akan membiarkannya. Baik, ayo kita menikah saja. Wen Shuyun, apa maksudmu? Aku hanya setuju untuk menikah ke keluarga Fu, tapi aku tidak pernah bilang harus menikah dengan siapa. Pak Fu, maukah kamu menikah denganku? Dalam sakit dan sehat, kaya atau miskin, aku akan selalu mencintaimu, melindungimu, dan merawatmu. Maukah kamu menikah denganku? Wen Shuyun, apa yang kamu coba lakukan? Wanita ini menarik. Mengambil kesempatan ini membuat marah adikku yang bodoh juga tidak apa-apa. Aku setuju. Ayah! Ya, Kamu sudah secara publik membatalkan pernikahan, tapi kamu juga di depanku menikah sama si pecundang Fu Yunzhou. Apakah kamu pikir aku lemah? Penjaga? Fu Liwen, lebih umum, apa yang mau Fayus Yuen? jangan khawatir. Biarkan dia membuat keributan. Ini bukan hanya tempat umum, tapi juga institusi resmi. Setelah dia menyebabkan masalah di sini, jika terungkap nanti, bahkan grup Fu tidak bisa melindunginya. Kamu hebat. Fu Yunzhou, Wen Shuyun, tunggu saja. Apa yang kamu teriakan? Ini kakak dan kakak ipar. Mengapa kamu harus memilih seorang pengemis miskin? Masih banyak yang lebih baik. Irene, aku lepaskan kau. Tapi ketika aku mendapatkan kesempatan, aku sangat mengenai kalian berdiri set. Aku tidak pernah menyangka akan menikah dengan kakak sulung Fu Liwen. Aku tidak pernah menyangka akan memiliki pernikahan kilat dengan calon adik iparku. Hore, aku sekarang memiliki kedua orang tua. Itu, mari kita bertukar informasi kontak. Wen Shuyun, siapa yang mengizinkanmu membatalkan pernikahan dan menikah dengan pengemis? Pulang dan minta maaf. Ambil kembali mas kawinnya. Aku tidak mau. Ayah, yang kamu pedulikan hanya uang. Kamu tidak pernah peduli tentang kebahagiaanku dan Yang. Apa gunanya kamu tanpa uang? Jangan pernah menginjakkan kaki di rumah keluarga Wen lagi. Ya sudah. Keluarga buruknya cukup mirip dengan milikku. Yang nggak sedih deh,
kaluluwag sour. Yang benar. Ayo pulang ke rumah. Ayo pergi. Ibu is ayah Claire Shorings first one, seperti di drama televisi. CEO. Sayo, apakah Aku... Ibu, jag semua pis jag ser strenderai för det jisim sulat kisho. mobil ini harganya minimal miliaran? Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin pengemis miskin sepertiku bisa beli mobil mewah seperti ini? Selain itu, Yang masih sangat muda. Dia pasti tidak tahu merek mobil. Benar juga. Permisi, Pami, apakah kau mencari kami? Tidak, aku tidak. Aku hanya melihat-lihat saja. Orang kaya memang aneh. Siapa yang datang ke kantor pencatatan sipil untuk bersenang-senang? Istriku, aku akan pulang dan berkemas dulu. Aku akan mencarimu nanti. Baik, pergilah. Sampai jumpa, ayah. Ibu, selarka wen the wake sini korn steam seat. Saya pergi fanasin stabi dulu di bawah damsai. Aku menabung sedikit uang. Seharusnya cukup untuk uang muka rumah kecil. Itu cukup memberi kita bertiga tempat bahagia. Ayo pergi. Orang ini mirip suamiku. Ibu, ayo pergi. Ibu, serumah stromay si siwarat snos. Lagi roda ini seharusnya di properti di bawah grup Shijia. Halo, berapa harga rumah termurah di sini? Grup Shijia hanya melayani klien berkelas yang berpenghasilan banyak. Kami tidak menyambut orang miskin. Saya cuma bisa sepanar, begitu ya. Memangnya kenapa? Kakakmu anak kecil, berani datang ke sini dan berteriak. Kamu berani sekali. Minta maaf sama aku. Buat apa? Sepertinya kamu menggunakan anakmu untuk menipu uang. Jika kamu berani sakiti anakku, aku akan menghabisimu. Berhenti. Tentang rencana ini, Shuyun. Mengapa kamu menghentikanku? Apakah kamu ingin aku menonton keluargaku dilecehkan? Lepaskan. bukankah dia menikah hanya untuk membuat Fu Liwen marah? Dia terlalu cepat menanggapi serius. Tidak, CEO. Personamu saat ini adalah orang miskin. Memakai jasa akan ketahuan. Masuk akal. Kau yang pergi memberi mereka pelajaran. And selain itu, beri dia rumah terbaik atas namaku. Rumah terbaik di sini sekarang adalah yang kamu tinggali. Apartemen mewah senilai lebih dari 100 juta. Baik. Jual seharga 99.000 dan ganti jadi nama Wen Shuyun. Yo, harga 9 ribu untuk villa mewah. Siapa yang tidak ingin menikahi CEO seperti itu? Aku sangat terpikat. Berhenti. Asisten kepala, Anda sudah datang. Bukankah ini orang aneh dari kantor urusan sipil? Ternyata dia itu asisten kepala. Wanita ini, Kev, dia bawa anaknya ke sini untuk menipu. Tempat seperti apa properti Shijia? Dia berai buat masalah di sini. Asisten kepala dia yang... Kamu berani berbohong? Aku di sana dan melihatnya jelas. Kamu duluan yang tidak menghormati pelanggan. Bersujud dan minta maaf pada pelanggan. Maaf. Bereskan barangmu dan pergi sekarang. Kamu dipecat. Nona, apakah kamu ingin beli rumah? Rumah properti Shijia. Hanya untuk orang berkelas tinggi. Aku tidak mampu membelinya. Yang, ayo pergi. Aku benar-benar minta maaf. Pelatihan staf kami tidak memadai.
Begini aja, sebagai permintaan maaf kami punya rumah bekas senilai 95,000 dan kamu bisa pindah langsung. Harga 99.000, murah sekali. Aku mau. Kalau begitu, mari tanda tangan kontrak. Baik, aku akan telepon suamiku sekarang. Baik. Kenapa ada suara telepon? Tadi ada suara telepon. Halo? Halo suamiku, apakah kamu sudah berkemas? Aku baru beli rumah bekas. Apakah aku akan punya rumah sekarang? Ya, aku baru kembali dari luar negeri dan gak punya tempat tinggal. Aku dapat harga bagus untuk rumah bekas. Dengan cara ini, kita bertiga akan punya rumah sendiri. Dia beli rumah untukku. Aku kembali sekarang. Baik, Silakan. Silakan buka pintu. Wah, aku belum ganti pengenalan wajah. kenapa wajahmu bisa buka rumah ini? Ini rumah baru nih, jadi pengenalan wajah belum diatur, makanya siapapun bisa membukanya. Oh, walau begitu, kita perlu cepat atur pengenalan wajah dan sidik jari. Kalau tidak, terlalu berbahaya. Baik. Rumah 99.000 ternyata begitu mewah. Grup Shijia mengeluarkan banyak uang. Tentu saja, CEO grup Shijia adalah pria baik. Bing Tian menyambut kembali CEO Fu Yunzhou. Apa ini, Fu Yunzhou? Sepertinya, pemilik sebelumnya memiliki nama yang sama denganku. Benar juga. Bagaimana mungkin seorang pengemis menjadi CEO? Kamu sekarang bangkrut? Aku akan cari uang. Kamu tinggal di rumah dan jaga Yang. Jangan khawatir. Karena aku menikahimu, aku akan bertanggung jawab. Ternyata CEO miliarder sebagai pengasuh di rumah. Master Deck. Baik, Yang. Hari ini sudah sibuk sepanjang hari. Aku akan mandikan Yang dulu. Ayah dari Bu Doctorate. Aku akan mencari cara. Ayah, ibu sure aku stay seriusan mandi? So, dah giliranmu. Oh iya, ayah, Vux Firi Soizal Mans. Ibu sendiri lagi suci saya keluar di kamar mandi. Mengerti. Kamu pergi main saja. Mesum, jangan lihat. Aku bisa jelaskan. Aku tidak pernah berpikir dia punya otot perut. Aku tidak pernah berpikir tubuhnya bagus. Semua selesai. Wah, ayah, kilo sehebat. Ternyata kamu juga bisa masak. Mantan suamimu tidak bisa masak. Ayah Yang bukan mantan suamiku. Pria itu tidur denganku dan menghilang saat aku bangun. Di dunia ini ternyata ada pria tidak bertanggung jawab seperti itu. Jangan biarkan aku melihatnya. Aku akan pukuli dia setiap kali. Dia cukup jujur. Oh iya, sebelum dia pergi, dia meninggalkan sesuatu untukku. Apa itu? Aku jawab telepon dulu. Lupakan saja. Katakan padanya lain kali. Halo? Aku berpikir kamu tidak akan menjawab, Brad. Aku tidak pernah berpikir kamu ternyata menjawabnya. Cepat katakan. Hari kematian ayah 2 hari lagi. Bukankah kamu sudah menikah? Bawa istri barumu dan si anak itu untuk berkunjung. Biarkan ayah bertemu merdeka. Sepertinya terakhir kali dia marah besar. Ya, dia ingin aku kembali untuk memperingatkanku. Baiklah, now aku masih khawatir tidak punya kesempatan untuk bertemu mereka. Mengerti? Kami bertiga akan tiba tepat waktu. Dasar. Keluarga bertiga. Jelas-jelas.
Wah, bukankah sini kakakku yang tidak berguna yang dulunya pengemis? Sekarang dia terlihat seperti orang hebat. Tapi, kamu berpakaian seperti suami rumah tangga. Siapa yang salahnya menjadi suami di rumah saja? Masakan ayah paling terbaik. Lebih hebat dari manusia super. Dasar. Manusia super? Dengarlah. Hanya pria bukan seperti yang bersaing dengan wanita untuk pekerjaan rumah. Seperti aku baru saja dapatkan kesempatan dengan grup Shijia. Diperkirakan kasar, bernilai 100 juta. Wen Shiyun, aku menasihatim. Saat merevisin pria, pilih yang berguna. Si Turk and the Man That's Dirt, dan anak juga menderita. Sementara si lemah tidak tertarik pada barang bekas sepertimu. Jika kami menyesal, cepatlah. Kamu orang jahat. Beraninya kamu menghina ibu. Minta maaf pada ibu. Yang, kamu baik-baik saja? Fuliwen, kamu tega memukul anak umur 4 tahun? Apakah kamu monster? Dia terlusin kan? Kamu? Tidak heran kamu sombong. Ternyata kamu buat kesepakatan dengan grup Shijia. Tapi, jika kamu tidak minta maaf pada mereka dalam 10 detik, kerja sama akan dibatalkan. Aku tidak salah dengar. Apakah kamu mengancam aku? Boleh kan? Aku benar-benar tidak akan meminta maaf hari ini. Jika kamu berani, buat grup Shijia membatalkan kerja sama dengan grup Fu. Kakakku yang tidak berguna. Kakakku yang tidak berguna. Dilihat dari sikapmu, kamu tidak berencana meminta maaf. Memangnya kenapa? Jika kalian mampu membuat grup Shijia membatalkan kerjasama dengan aku. Kamu sendiri saya tidak menghidupi dirimu sendiri. Kamu seorang pengemis. Kamu berani ikut campur dalam kerja sama grup Shijia dan grup Fu. Haruskah aku katakan kamu sombong? Atau puji kamu karena percaya diri? Baik. Aku harap kamu tidak akan menyesal. Suamiku, jangan dengarkan dia. Setiap orang memiliki kelebihan sendiri. Kamu hanya tidak pandai dalam mengelola bisnis. Kamu memiliki banyak kelebihan lain. Tidak seperti beberapa orang, semua yang mereka lakukan setiap hari adalah memfitnah orang, menyebarkan rumor tentang orang lain. Aku pikir kamu adalah sampah sejati. Kamu adalah aib bagi masyarakat. Sabu belau. Suri Ifridian biring strawakila yeshu sering sampah. Dialah sampahnya. Baiklah, anak haram. Your denials come sangat passion pada ayahmu. Biarkan dia bertaruh dengan aku. Bagaimana? Bertaruh apa? Bukankah kamu katakan Remember membuat grup Shijia membatalkan kerjasama dengan grup Fu? Mari bertaruh pada itu. Bagaimana? Karena grup Shijia memutuskan untuk bekerja sama dengan grup Fu. Mereka pasti memiliki kemitraan. Suamiku, jangan setujui dia. Ya, ayah. Silver tidak. Gives a case kalah. Kalian berdua kok nggak percaya pada aku, Ini bukan tentang kepercayaan diri. Ini aku akan bertaruh dengan kamu. suamiku. Ayah! Aku tidak menyangka kamu berani. Baik. Berapa lama kamu katakan tadi? 10 detik, kan? Aku pikir jangan 10 detik, jangan sampai dibilang aku menindas kamu. Mengingat kita itu saudara, aku akan memberimu 3 hari. Jika dalam 3 hari, kamu bisa membuat grup Shijia membatalkan kerja sama dengan aku, maka aku akan berlutut dan bersujud padamu. Juga minta maaf kepada Shuyun dan anak ini. Tapi sering kamu lihat, Tidak perlu 3 hari, hanya 10 detik. Jika dalam 10 detik, grup Shijia tidak membatalkan kerjasama dengan kamu, aku akan berlutut dan minta maaf. 10, 9, 8. Aku sarankan kamu mengeluarkan ponselmu. Jangan sampai melewatkan panggilan. baik. Aku ingin melihat seberapa mampu engkau. Asisten benar-benar menelepon aku. Bagaimana mungkin? Kenapa diam saja? Jawablah. Apa yang kau sombongkan? Sejak grup Fu dan grup Shijia bekerja sama, setiap hari asisten Shu akan meneleponku.
Meski kerja sama kami sudah disepakati, sering detail spesifik belum dibahas, asisten Shu secara pribadi menelepon aku kali ini pasti untuk membahas detail kerjasama. Lalu mengapa kamu gugup? Cepat jawab teleponnya. Yes. Lalu mengapa kamu gugup? Tanganmu gemetar sekali. Langsung jawab teleponnya saja. Ayah, lihat dia. Dia sangat penakut. Dia bahkan tak berani berjawab telepon. Sonic the Rising Star. Kamu harus belajar dari ayah, jangan belajar dari dia. Mengerti? Ya. Apa yang kalian sombongkan? Ini hanya menjawab telepon saja. Baik, aku akan menjawabnya. Aku ingin terlihat setelah kalian kalah taruhan. Lihat bagaimana kalian menangis. Apakah ini Pak Fu Liwen? Ya, asisten Shu, ini aku. Bagaimana kamu punya waktu untuk menelepon aku secara pribadi? Halo Pak Fu, aku menelepon untuk memberitahu kamu mulai hari ini, grup Shijia akan membatalkan semua kerja sama dengan grup Fu dan di masa depan tidak akan pernah mempertimbangkan kerja sama dengan grup Fu lagi. Aku tidak akan mengganggu kamu lagi. Selamat tinggal. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Aku berusaha sangat keras untuk menjalin kerja sama dengan grup Shijia. Aku menginvestasikan banyak uang dan menggunakan banyak koneksi. Bagaimana bisa dibatalkan begitu saja? Ini benar-benar tidak mungkin. Kau tidak mungkin hanya pengemis biasa. Siapa kamu sebenarnya? Grup Shijia di industri salah satu dikenal karena reputasinya. Bagaimana mungkin membatalkan kerjasama dengan sembarangan? Pasti ada ulah seseorang di balik ini. Seperti katakanlah jika benar kamu, dulu aku sangat kasar kepadamu, kamu pasti sudah membalas dendam. Bagaimana mungkin menunggu sampai hari ini, Rex? Jika bukan kamu, bagaimana mungkin karena satu kata dari kamu, grup Shijia membatalkan kerjasama dengan aku? Ayah, apa yang terjadi? Ya. Bagaimana kamu tahu grup Shijia sudah membatalkan kerjasama dengan grup Fu? Aku hanya berbicara sembarangan, aku tidak menyangka itu benar-benar dibatalkan. Aku sendiri terkejut. Tampaknya seseorang seharusnya tidak terlalu jahat, and so mereka akan menghadapi balasan. Aku mengerti. Pasti grup Shijia menemukan karakter Fu Liwen terlalu buruk. Jika mereka terus bekerja sama lebih lanjut, pasti akan gagal. Kamu memang istriku, kamu bisa bantu aku menutupi ini. Ternyata begitu. Nantinya, aku akan menjadi orang baik. So, the next say first in that. Oh iya, baik, ini ada taruhan. Paman jahat, kamu kalah taruhan. Sekarang, kamu harus berlutut dan minta maaf kepada ayah dan kepada si buku. Untungnya yang mengingatkanku. Kalau tidak, aku akan lupa. Apakah kamu dengar apa yang dikatakan anakku? Segera berlutut dan minta maaf kepada aku dan juga kepada mereka berdua. Aksina kalau cinta. Apa yang bisa kalian lakukan pada aku? Sepertinya kamu ingin mengingkari taruhan. Kami semua menyaksikan taruhan, kamu masih bisa mengingkari? Fu Liwen, sifat kamu memang busuk. Aku memang mengingkari. Apa yang bisa kalian lakukan? Ini wilayah aku. Ini rumah keluarga Fu. Freya sudah sebelit. Ya seperti mangsing kerjanji. Sungguh tidak tahu malu. Kamu berani berlaku semena-mena di wilayah aku. Penjaga, buang ketiga ini keluar. Tidak perlu mereka membuang kami. Kami akan pergi sendiri. Tapi karena kami di sini hari ini, beberapa perhitungan perlu diselesaikan. Selesaikan perhitungan? Perhitungan apa yang bisa kamu lakukan? Sebelum ayah meninggal, yang di sisinya hanya kamu. Jadi aku ingin bertanya, sebenarnya apa penyebab kematian ayah? Bisakah kamu jelaskan? Sampai aku mendengar tentang kematian ayah, aku pikir kondisinya akan membaik. Dokter keluarga atau pelayan yang merawatnya, mereka semua mengatakan kondisinya akan membaik. Dalam beberapa bulan, dia akan pulih sepenuhnya. Tapi aku hanya pergi satu malam, dan ayah tiba-tiba meninggal. Dan kamu, untuk menghentikan aku, melihat ayah terakhir kali, tidak segan-segan mengusir aku keluar negeri tanpa uang, dan bahkan mencoba segala cara untuk mencegah aku kembali selama 5 tahun penuh. Jadi, aku mau memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya kepada kamu,
Wen, bagaimana ayah meninggal? Pria yang membesarkan. Ya, kami selama 20 tahun, bagaimana dia meninggal? Kamu masih berani bilang? Jelas ayah sedang sakit parah. Kamu tetap pergi untuk bersenang-senang dan berbohong bahwa kamu dibius. Seingatku, di malam Tuan Besar Fu meninggal, itu malam yang sama aku dibius dan mengandung Yang. Pria ini sangat mirip dengan pria malam itu. Mungkinkah orang yang bersama aku malam itu adalah Fu Yunzhou? Dengan begini, kamu berani menyalahkan aku? Bisa bilang karena Watsin ayah Trek akan meninggal dengan tenang. Omong kosong apa kamu? Ayah sakit parah saat itu? Tidak mungkin aku tidak menemaninya. Bius yang kamu katakan, aku pergi bersenang-senang. Aku sama sekali tidak ingat hal itu. Sekarang, yang sedang kita bahas adalah penyebab kematian ayah. Jangan berpikir dengan menuduh aku sembarangan. Kamu bisa mengalihkan perhatian. Ternyata Fu Liwen yang mengarangnya. Aku pikir orang dari malam itu benar-benar Fu Yunzhou. Dipikir-pikir juga benar. Di dunia ini, tidak ada hal baik seperti itu. Dari perkataanmu kamu curiga aku yang melakukannya, ya kan? Baiklah. Kalau kamu mampu dan kamu selidiki saja. Kakak, apakah kamu punya kontak dokter pribadi ayah? Tuan, aku akan memberikannya padamu. Aku akan selidiki itu. Sir, peduli itu dokter keluarga atau pelayan yang merawat ayah, aku akan bertanya semuanya. Jika sampai aku tahu bahwa kematian ayah mencurigakan, siapapun itu termasuk kamu Wen, aku tidak akan mengampuninya. Kamu... Jangan takut padanya di suamiku. Apapun yang ingin kamu selidiki, lakukan saja. Yang dan aku akan selalu mendukungmu. Aku tidak menduga yang paling percaya pada aku ternyata adalah 2 orang tanpa hubungan darah dengan aku. Ayo pergi, kita pulang saja. Fu Yunzhou, kalian tunggu saja. Sialan. Ketika sesuatu benar-benar terungkap, apa yang harus aku lakukan? Tidak mungkin. Dulu aku sendirian di kamar. Orang yang melakukan autopsi sudah lama diurus. Bahkan jika dia punya kemampuan hebat, gak mungkin membuat orang mati berbicara. Selain itu, dia hanya seorang pengemis. Sejauh apa dia bisa menyelidiki? Ayo, kita pulang ke rumah. Aku jawab telepon dulu. Baiklah. Halo. Pak Fu, Fu Liwen masih tidak menyerah. Dia ingin mengajakmu makan malam-malam di klub Yese. Fu Liwen mengundang aku? Ya, apakah aku harus menolaknya? Jangan terburu-buru menolak. Setujui saja. Ah? Ini... Baiklah, aku akan membalasnya sekarang. Istriku, tiba-tiba aku teringat, kita belum belanja untuk makan malam-malam ini. Begini saja, kamu bawa yang pulang dulu. Tunggu aku. Tuan Fu. Sudahkah Anda menyiapkan pakaian yang saya minta? Ya, mereka ada di kursi belakang mobil. Saya menghubungi perancang custom pribadi dari Paris, khusus disiapkan untuk Anda. Bagus. Masuk ke mobil. Halo, Tuan Jiang. Apa yang bisa saya bantu? Wen, begini. Ada makan malam bisnis jam 8 malam ini. Kesempatan sekali seumur hidup. Anda harus menangkapnya. Tuan Jiang ini biasanya memerintah saya, tapi mengapa dia begitu sopan hari ini? Maaf, Tuan Jiang. Prediksi dari Center udah terlambat. Saya punya anak yang harus dirawat di rumah. Bagaimana kalau Anda ada cari rekan kerja pria untuk pergi? Apa maksudmu? Bos meminta Anda menghadiri makan malam adalah menunjukkan rasa hormat. Tidak hadir malam ini, tidak akan pernah masuk lagi. Jika bukan untuk mencari nafkah, saya tidak akan menahan penghinaan ini. Andaikan Fu Yunzhou tidak absen, saya tidak bisa meninggalkan Yang sendirian di rumah. Yang, kamu akan pergi dengan ibu, oke? Baiklah, saya ingin pergi dengan ibu. Anak baik, ayo pergi. Kalau begitu, ayo pergi.
Yang, kamar ini khusus disiapkan untukmu. Hanya kamu di dalam. Tinggal di sini dan bersikap baik. Jangan berlarian. Saya akan kembali menjemputmu setelah bekerja. Mengerti, Ibu? Jangan khawatir. Saya pasti relay lising das bersikap baik. Anak baik. Tadi di jalan, saya melihat wajah rangidan. Wajah tidak suka bersteri orang jahat yang dilecehkan, kan? Jak, saya harus pergi toilet. Dari mana datangnya anak nakal ini? Tidak bisakah kamu lihat kemana perginya? Saya melihatnya. Nyonya, Anda ini kasih saya suami muncul dari strip? Anda. Nyonya jahat yang jual rumah itu. Jadi Anda, nah, dunia kecil untuk musuh. Jika bukan karena Anda dan ibu miskinmu, bagaimana saya biar memailan kes pekerjaan saya di Sijia? Saya hanya bisa datang ke sini. Ibu saya dan Cis tidak serius karena prediksi. Anda yang best lah. Ayah saya adalah superhero. Ayah, setiap klub biasa. Ada orang chat yang membuli saya di sini. Kalau dokter dia sudah masih saya cepat. Beraninya ada yang membuli anak saya? Nekat. Asisten Sue, segera kunci klub biasa. Semua pintu masuk dan keluar. Cepat. Bukankah dia bilang orangnya sudah menunggu? Di mana dia? Jangan terlalu sombong. Ayah saya adalah superhero. Dia pasti akan datang menyelamatkan saya. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu terluka? Saya baik-baik saja, Ayah. Yang membuli saya adalah dia. Jadi Anda ayah dari anak nakal itu, Ayah? Ya, sayang. Jadi Anda yang membuli anak saya? Sekilas, dia terlihat sopan. Saya pikir dia orang penting. Ternyata dia ayah anak nakal ini. Anak nakal itu dan ibunya sangat miskin. Orang seperti apa ayahnya? Ayah! Dia tinggal virtual high center Microsoft. Cara baca saya memukulinya ada keburuk. Perdagangan manusia ilegal. Anda berani sekali. Anakmu tidak lihat kemana perginya dan menabrak saya. Anda datang tepat waktu. Dia baru saja menabrak saya. Perut saya masih sakit sampai sekarang. Karena Anda ayahnya, maka Anda harus menggantinya. Saya belasakan mita banyak. Hanya 5.000 yuan. Aceh sama-sama lagi ya, May Sebremens. Ayah, ada kamu cara bersih dia? Dikali bodoh saya baby. Your dinner sudah sembalikan. Sekarang dia membuli saya lagi. Ya dia orang jahat besar. Anda kok tampaknya memecat Anda dari perusahaan terlalu lunak. Anda seharusnya diusir dari kota Jing. Membual. Jangan buat klaim besar. Anda orang miskin sengsara. Dan Anda ingin mengusir saya dari kota Jing? Anda berbohong. Ayah saya bukan orang miskin sengsara. Ayah saya adalah superhero. Superhero? Anak nakal. Kamu pasti bermimpi. Kamu tidak mau bayar ya? Baiklah. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku kasar. Penjaga. Itu beberapa orang malang yang membuat masalah di klub. Tuan Shu, kenapa tak kamu di sini? Hanya 2 orang miskin yang membuat masalah. Tidak perlu kamu datang sendiri. Kamu, apa yang terjadi? Tidak kira Anda siapa-siapa. Hanya 2 orang miskin yang membuat masalah. Orang miskin? Hanya mereka berdua. Yang lebih muda mengandalkan usianya dan menolak mengakui dia menabrakku. Yang lebih tua bahkan mengancam untuk mengusirku dari kota Jing. Tuan Shu, apa maksudmu? Kamu berani menanyakan maksudku? Berlutut dan minta maaf pada mereka sekarang? Maafkan aku salah. Mohon berbesar hati dan maafkan aku. Keluar dari kota Jing sekarang. Jika aku melihatmu di kota Jing lagi, aku akan pastikan kamu menyesal. Masalah ini adalah kesalahanku karena penanganan yang buruk. Aku sebenarnya membiarkan orang ini membuat masalah di depan Tuan Muda Yang. Aku mohon Tuan Fu dan Tuan Muda tidak menyalahkanku. Tiga-tiga babe, di bawah spring back, kini dia terakhir baik sedikit you. Jadi Yang, menurutmu siapa yang lebih hebat? Paman ini atau ayah? Master paman Risha Manggesings.
Tapi ayahku adalah pahlawan super. Dia adalah yang paling hebat di dunia. Jangan yang best mereka artinya. Yang juga adalah anak yang paling dicintai ayah di dunia. Tidak ada yang bisa melebihi yang di hati ayah. Tapi di hati yang ibu sama pentingnya dengan ayah. Omong-omong, ibu, ayah, kita pacar ibu. Yang ada tuh banyak orang jahat di sini, ibu mungkin akan ditindas. Ibumu juga di sini. Dia dipanggil oleh bosnya. Ibu tidak mau datang, tapi orang tuh memaksanya. Tuan Shu, jaga baik-baik yang untukku. Ya, Ayah harus pergi untuk sesuatu. Kenapa sudah lama sekali dan tidak ada yang datang? Kenapa kamu di sini? Apakah Sanit datang beritahumu? Orang yang memanggilmu adalah aku. Tuan Zhang, apa yang kamu butuhkan dariku? Wen, begini. Ada makan malam bisnis jam 8 malam ini. Kesempatan langka, kamu harus manfaatkan. Kenapa kamu memanggilku ke sini? Lihat kamu, aku bukan orang jahat. Kenapa kamu begitu gugup? Kan kamu sudah memberitahuku ya aku pergi. Coba pergi. Si orang yang bahkan tidak menyelesaikan universitas keluar. Melainkan bukan karena persahabatan antara keluarga kami dari generasi lalu. Apakah kamu pikir Fu Group akan mempekerjakanmu dengan jenismu? Jika kamu meninggalkan Fu Group, lihat perusahaan mana yang akan mempekerjakanmu. Apa yang kamu inginkan? Pembatalan kerja sama antara Shijia dan Fu Group, kurasa kamu tahu tentang itu. Kamu, meskipun tidak berguna, memiliki wajah yang cantik. Aku telah mengundang Presiden Shijia untuk makan malam. Kamu hadir untukku, jaga baik-baik dia. Harusnya untuk membuatnya senang. Ada kerja sama dengan Fu Group di Pulihan. Aku akan mengkredit namanya. Aku datang ke Fu Group untuk bekerja, bukan untuk menjual diriku. Itu mengingatkan. Persakan yang namun tiat, Presiden, mungkin bahkan tidak melihatmu. Sementara Presiden belum tiba, ambil set pakaian ini dan ganti pakaianmu. Cepat. Aku berterima kasih kamu membiarkanku bekerja di Fu Group, tapi maaf, aku tidak ingin pekerjaan ini lagi. Baiklah. Jika kamu pergi, kamu tidak perlu datang bekerja besok. Aku ingat TK anakmu tidak murah kan? Dan suamimu yang tidak berguna, jika bahkan kamu kehilangan pekerjaan, bagaimana keluargamu akan bertahan? Itu lebih baik. Tuan Shu, akhirnya kamu datang. Aku sudah menunggu. Sudah lama. Ini, di mana Presiden? Dia terlalu sibuk mencari Nona Wen hingga dia lupa tentang Tuan Fu dan ada janji dengan orang ini malam ini. Oh, benar. Bukankah itu tas Nona Wen? Mungkinkah orang ini malam tidak datang sendiri untuk menemui Tuan Fu dan membawa Nona Wen bersama? Tadi Tuan Muda Yang sepertinya berkata bahwa Nona Wen dipanggil oleh atasannya untuk bersosialisasi. Nona Wen bekerja di perusahaan Fu. Mungkinkah atasannya adalah Fu Liwen? Ini, Presiden dikatakan tidak bisa datang kan? Tidak, bukan begitu. Presiden sudah dalam perjalanan paling lama 10 menit. Tunggu sebentar lagi. Begitu rupanya. Tidak apa-apa. Presiden bersedia secara pribadi merendahkan diri untuk bertemu saya. Itu kehormatan besar bagi saya. Menunggu sedikit lagi tidak masalah. Asisten Shu, Sabsen Samukrapo di sini. Di mana yang? Dia bersama para pengawal. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Kamu tidak boleh masuk ke ruang pribadi ini, karena Nona Wen dan Fu Liwen ada di dalam. Bagaimana Shuyun di dalam? Kamu lupa, Nona Wen bekerja di Fu Corp
Dan saya baru dengar dari Tuan Muda Yang bahwa dia dipaksa oleh atasannya. Fu Liwen mengundang saya kali ini, dan jika sedang ada masalah dia ingin memulihkan kerjasama dengan Shijia. Dia tidak tahu bahwa Shijia presiden adalah saya, jadi dia juga tidak tahu hubungan asli saya dengan Shuyun. Jadi mengapa dia memanggil Shuyun ke sini? Sekarang Presiden, apa rencanamu selanjutnya? Saya akan pergi menemuinya. Bukankah saya sudah menyuruhmu membawa topeng? Bawa ke sini? Apakah kamu Presiden Shijia? Ya, saya. Saya sudah menunggu dengan sabar, dan akhirnya kamu di sini. Silakan duduk. Katakan saja apa yang kamu inginkan langsung. Jangan berbelit-belit. Baiklah. Karena kamu sudah letting Selfie, masalah ini tentu perlu didiskusikan. Namun, tetapi kesenangan yang harus kita miliki masih perlu dinikmati, kan? Kesenangan? Kesenangan apa? Karyawan perempuan itu telah pergi untuk berganti pakaian. Ketika dia kembali, kamu akan tahu. Karyawan yang dia sebutkan tidak mungkin. Dia di sini. Benar-benar. Dia benar-benar mendandani istri saya seperti ini dan memberikannya kepada saya. Ayo Shuyun, biarkan saya memperkenalkanmu. Dia adalah Presiden Shijia. Dia adalah Presiden Shijia. Mengapa dia terlihat sedikit mirip Fu Yunzhou? Presiden. Dan dia adalah Nona Wen Shuyun. Dia adalah karyawan perempuan tercantik di View Corp kami. Omong kosong, dia istri saya. Tentu saja dia cantik. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Datang dan tuangkan anggur untuk Presiden. Jika kamu penasaran tentang bisnis View Corp, saya bisa menjelaskannya padamu. Tapi jika kamu memiliki tuntutan lain, maka silakan cari orang lain. Karena saya sudah menikah. Seperti yang diharapkan dari istri saya, dia memiliki prinsip. Ini hanya memintamu menemani minum, bukan seperti kamu kehilangan sepotong daging. Sikap apa itu? Pekerjaan saya tidak termasuk menemani minum. Kamu! Presiden. Ucil sangat minum sama. Karyawan perempuan ini hanya keras kepala. Tolong jangan tersinggung. Tidak apa. Ya sih, saya hanya suka orang yang berprinsip. Nona Wen baru saja berkata, kamu sudah menikah. Saya cukup penasaran, orang seperti apa suamimu untuk menikahi wanita hebat seperti Nona Wen? Saya pikir dia pasti hebat sendiri. Suami saya adalah koki hebat dan sangat sabar dengan anak-anak. Belakangan ini saya sudah bekerja di luar dan dia telah merawat rumah tangga dengan teliti. Dia tidak hanya itu, dia juga sangat lembut dalam kepribadian dan merawat saya di mana-mana. Dalam hidup saya mungkin tidak akan bertemu pria yang lebih baik darinya. Jadi Shuyun memiliki pendapat yang tinggi tentang saya. Presiden, jangan dengarkan omong manisnya. Kita pria, wajibnya kita memiliki kemampuan. Siapa yang tidak ingin membuat nama untuk diri sendiri di luar dengan karier sendiri? Hanya saudara yang tidak memiliki kemampuan sama sekali, yang tidak berguna, tinggal di rumah, mengandalkan wanita untuk menafkahi mereka. Clinton dan Berhayden, pada dasarnya bukankah mereka masih tidak berguna? Fu Liwen, jangan keterlaluan. Apa? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Bukan Fu Yunzhou orang yang kena burgers? Saya sengaja memanggilmu ke sini hari ini, bukan untuk mendengarmu mengobrol tentang suamimu yang tidak berguna. Datang dan minta maaf pada Presiden sekarang. Cepat. Lekan tidak yang ngambil itu konsekuensian. Presiden. Saya bertanya-tanya, mengapa Fu Corp yang dulu perusahaan yang berkembang pesat telah menurun dari tahun ke tahun, ternyata busuk di intinya? Ini, Presiden, semuanya baik-baik saja. Bagaimana bisa kamu... Apakah kata-kataku sulit dipahami? Baik bekerja keras di luar, atau merawat keluarga di rumah, adalah pilihan pribadi. Menikahi seorang pria yang bekerja keras di luar, atau yang menyeimbangkan kehidupan keluarga, juga merupakan pilihan pribadi.
Menganggap Kim ketika menyangkut Anda, hal itu menjadi alat untuk merendahkan, mendiskriminasi, Desdamo dan bahkan menyerang orang lain. Kehilangan kerjasama dengan Sega adalah karena kesalahan perusahaan Anda sendiri. Tidak hanya Anda tidak introspeksi, tetapi Anda menyalahkan kepada karyawan wanita. Anda memaksa dan mengancamnya untuk membantu Anda melakukan prostitusi. Dengan pengaruh dari atas ke bawah seperti itu, dalam jangka panjang, mereka yang tetap di grup Fu adalah orang seperti apa? Menggunakan orang seperti itu untuk mengelola perusahaan Anda, grup Fu pasti akan merosot. Saya kira Presiden Sega sama seperti Fu Liwen. Tak disangka, dia begitu jujur. Tak heran di usia muda, dia bisa membangun Sega menjadi perusahaan sebesar itu. Baiklah. Season Presiden, Hari ini saya datang ke sini. Awalnya hanya untuk melihat bagaimana grup Fu berjalan. Tapi sekarang saya sudah cukup melihat. Membosankan. Saya akan pergi. Jangan, Presiden. Saya tinggallah. Saya seharusnya kalau buat untuk mendapatkan kembali kerja sama Sega dengan grup Fu menggunakan metode yang hina. Saya sudah tahu saya salah. Mohon beri saya kesempatan lagi. Ya, saya bahkan melakukannya lagi. Memaafkan Anda tergantung padanya. Jika Anda ingin saya memaafkan Anda, baik. Tapi Anda harus berjanji bahwa mulai sekarang, Anda tidak akan pernah memaksa saya untuk menghadiri acara seperti itu. Ben Shuyun, jangan cari gara-gara. Tampaknya Presiden Fu tidak bisa mendapatkan pengampunan Nona Wen. Kalau begitu, beraninya Anda mengkritik saya tentang masalah manajemen grup Fu. Tindakan Anda hanya didasarkan pada preferensi pribadi. Apakah itu bukan masalah? Wen Shuyun adalah karyawan grup Fu. Dia mendapat gaji dari grup Fu. Meskipun Anda tidak suka pendekatan itu, selalu ada orang yang belas tuannya. Saya menggunakan secara wajar sumber daya perusahaan saya untuk menguntungkan perusahaan saya. Apa setelahnya itu? Sementara Anda ikut campur urusan perusahaan lain, itu cukup tidak pantas. Sebagai karyawan grup Fu, bekerja untuk kepentingannya adalah tugas saya. Saya melangkai batas. Presiden, meskipun dizalimi, Anda masih peduli pada kepentingan perusahaan. Bakat seperti itu. Grup Fu tidak menghargai, jadi itu menguntungkan saya. Saya penasaran, Nona Wen, apakah Anda mau bergabung dengan Sega dan bekerja dengan saya? Mengesampingkan hal lain, setidaknya memaksa karyawan wanita untuk mengorbankan martabat mereka di Sega tidak pernah diperbolehkan. Terima kasih atas kebaikan Anda, Presiden. Tapi tidak perlu. Shuyun telah bersama grup Fu selama bertahun-tahun dan sangat terikat padanya. Dia pasti tidak akan. Anda serius? Wen Shuyun, apa maksud Anda? Anda tidak benar-benar berpikir untuk pergi, kan? Jangan luip. Dia selalu tidak punya apa-apa sipil yang menampung Anda. Dan memberi saya pekerjaan yang layak. Tapi selama bertahun-tahun, saya telah bekerja keras untuk Anda. Jadi utang dari dulu telah terlunasi. Anda serius? Ini semua orang tahu bahwa Sega merekrut tanpa bias, dan tidak peduli tingkat pendidikan atau kondisi fisik. Selama Anda mampu, Anda bisa bergabung dengan Sega. Untuk seseorang seperti Nona Wen, apakah itu tidak normal? Saya akan tinggalkan kontak saya nanti. Sega memiliki banyak anak perusahaan, jadi saya akan menyuruh mereka mengatur posisi dekat rumah. Terima kasih tidak meremehkan saya, Presiden. Dari sekarang saya akan bekerja keras untuk Sega, melakukan yang terbaik, dan tidak mengecewakan Anda. Ya, saya merekrut Anda karena Anda berbakat. Setelah Anda bergabung, lakukan pekerjaan Anda dengan baik. Jangan khawatirkan hal lain. sedang untukin kesepakatan Sega Group Fu. Yang Ayah, mengapa kamu free si topeng? Ayah, Fu Liwen, apa yang kamu lakukan? Perlustian bisa lakukan. Saya melakukan semua ini demi kebaikanmu. Presiden akhirnya setuju untuk membiarkan kami mempertahankan pekerjaanmu. Saat itu, jangan biarkan si kecil itu merusaknya. Presiden, kamu tidak tahu? Dia adalah putra kecilnya yang ayah kandungnya tidak diketahui.
Dan si kecil ini bahkan memanggilmu ayam. Saya tidak kecil. Kamu penindas besar. Kamu menindasku lagi. Ayah, dia menindasku lagi. Cepat, beri dia pelajaran untukku. Berani-beraninya memanggil presiden ayah. Dan berani-beraninya berteriak padaku. Sekian pian yame kinturan ambil kueda. Presiden, kamu... Ia tidak hanya memaksa dan menyuap karyawan perempuan, tapi juga menggunakan trik licik, dan sekarang kamu bahkan ingin menyentuh anak. Oh, kamu benar-benar busuk, minta maaf kepada anak ini segera. Atau hadapi konsekuensinya. Sial. Apa yang sebenarnya terjadi hari ini? Banyak sekali masalah. Jangan hanya berdiri di sana. Minta maaf. Sosial, Werfu Corporation, what's fine made to say dengan Sega, saya hanya bisa menahannya. Yang, saya minta sabar, tolong maafkan saya. Lihat saya presiden, saya sudah minta maaf. Saya benar-benar ingin bekerja sama dengan Sega Group. Tolong beri saya kesempatan. Orang-orang bilang manajemen perusahaan tergantung pada keteladanan. Dengan presiden seperti kamu, bagaimana Fu Corporation bisa memiliki orang yang kompeten? Mudah dibayangkan. Jika Sega bekerja sama dengan Fu perusahaan seperti ini, konsekuensinya tak terbayangkan. Presiden, apa yang baik untukmu? Keluar segera. Diurkiai kemesagat ciri di hari ini dalam sekejap kamu mengusir si jahat itu. Kamu sungguh pahlawan besar saya. Yang, kamu salah orang. Ini adalah presiden Sega Group. Dia bukan ayahmu. Tapi saya jelai tadi. Berapa umur anak ini? Sangat lucu. 4 tahun. Terima kasih atas pujiannya, Presiden. Presiden sepertinya sangat menyukai anak-anak. Benar. Aku tak menyangka CEO begitu suka anak-anak. Ayah, coba sian ayah dan si bicara sendiri. Ayah dan ibu sedang bermain permainan berdandan sekarang. Kita tidak boleh mengungkapkan identitas ayah di depan ibu, atau akan melanggar aturan permainan, dan ayah akan kalah. Oh, aku tahu. Why the other case to be in Travis Jarastenius? Sangat pintar. Baru bertemu dan sudah punya banyak rahasia untuk dibagikan. Tampaknya CEO juga cukup populer dengan anak-anak. Tapi bagaimana pepatah lama berbunyi? Mereka yang disukai oleh hewan kecil bukan orang jahat. Tampaknya CEO benar-benar orang yang sangat baik. Bekerja di Shijiya tampaknya adalah pilihan yang tepat. Tapi mengapa cara bicara mereka sangat mirip dengan Yunjo dan Yang? Rahasia apa yang kalian berbisik-bisik tentang? Ini antara aku dan ayah sudah antara Siu dan paman. Ini rahasia. Baru bertemu dan sudah punya rahasia. Aku tak menyangka kamu, CEO, tidak hanya cakap dalam pekerjaan, tapi juga sangat sabar dengan anak-anak. Di masa depan, kamu pasti akan menjadi ayah yang baik. Terima kasih. Ya, sudah mulai larut. Aku akan bawa Yang pulang sekarang. Yang pamit sama paman. Ayo pergi. Ada apa? Tuan Fo, baru saja menerima berita bahwa kelompok kita, kompetisi penawaran, kelompok Fu juga akan berpartisipasi. Mereka belum menyerah. Ya, dan kali ini mereka datang dengan agresif. Mereka punya niat untuk memenangkan proyek. Apakah Moderna bisa memenangkan proyek bukan tergantung pada mereka? Jadi Tuan Fu, apa pendapatmu? Pada awalnya kita... Tidak perlu terburu-buru. Beri mereka rasa manis dulu. Mengerti, biarkan mereka lulus tes awal dulu. Tunggu sampai mereka pikir mereka sudah memegang kemenangan, terbawa suasana, lalu kita serang dan beri mereka pukulan, mematikan. Berkat Fu Liwen, aku menderita banyak di luar negeri, karena mereka bersikeras dalam khayalan dan bersikeras datang kepada kita, maka kita tidak perlu bersikap sopan. Aku mengerti. Ayah? Apakah ayah sedang diintimidasi? Ayah adalah pahlawan super. Siapa yang berani mengintimidasinya? Silau aku dengar kau bilang dia niaya. Apa aniaya? Nah, tidak ada apa-apa.
Yang sedang bercerita padaku tentang berita yang dia lihat hari ini. Apa berita? Tidak ada. Sehari Sejumadi seorang paman menghubungi ayah, mengatakan seorang penjahat besar mengintimidasi orang baik. Tapi sekarang sudah baik. Penjahat besar itu tidak bisa menandingi orang baik lagi. Mereka pasti akan dihukum. Yeay, sorry. Kita harus mengguyurkan penjahat besar itu. Jangan khawatir. Kita akan... Ibu siap Scott illustration. Apakah orang-orang di perusahaan baru sulit untuk diajak bergaul? Apakah ada yang mengintimidasi kamu? Tidak juga. Meskipun aku pergi ke anak perusahaan Shijia, tapi suasana perusahaan sangat baik. Rekan kerja juga ramah, jauh lebih baik daripada kelompok Fu itu. Lalu bank kau bisa stack. Karena perusahaan sedang mengadakan rapat penawaran. Pemimpin sangat menghargai aku dan memberi aku tugas penawaran. Tapi aku tidak bisa menulis penawaran yang memuaskan. Shuyun juga ikut serta dalam penawaran ini. Sebenarnya kamu menetapkan standarmu terlalu tinggi. Bagaimana kalau ini... Tunjukkan padaku penawarannya. Aku yang menetapkan persyaratan proyek, jadi bagaimana menulis penawaran yang tepat sasaran, nggak ada yang tahu lebih baik dariku. Kelompok Fu datang dengan agresif, bukan? Aku akan biarkan Shuyun di saat terakhir. Memberi mereka pukulan mematikan. Kamu bisa menulis penawaran? Apakah menulis penawaran sulit? Fu Yunzhou, kamu benar-benar pandai membual. Bagaimana kalau ini... Mari kita bertaruh. Jika aku menulisnya, kamu cium aku. Anak ada di sini. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana jika kamu tidak menulisnya? Maka aku akan cium kamu. Aku tidak tahan denganmu? Baik, bertaruh saja. Bagaimanapun, dia sama sekali tidak mungkin menulisnya. Anda benar-benar tahu cara menulis proposal penawaran? Selain itu, poin-poin optimasi ini setiap satu tepat sasaran. Bagaimana mungkin Anda melakukannya? Meskipun Anda tinggal di rumah dan mengikuti berita finansial, perkembangan Sega saya juga mengikutinya dengan cermat. Jadi kebutuhan inti mereka dan titik sakit, saya tahu semuanya. Jika hanya dengan menonton berita finansial, seseorang bisa tahu sebuah grup kebutuhan inti dan titik sakit, maka saya pikir Fully Wen ini mengusir Anda dari keluarga Fu adalah kesalahan terbesar yang dia buat. Sekarang hasil taruhan keluar, bukankah Anda harus menepati janji? Yeay, ya dan dimudahkan cium. Apakah Anda akan mengikuti contoh Fully Wen? Siapa yang akan seperti dia? Baiklah, mari kita cium. Hanya ciuman. Apa masalah besar? Anda bisa berhenti di sini. Anda berhasil lolos babak penyisihan. Anda perlu tampil baik. Anda pasti akan berhasil. Wen Shuyun Anda juga di sini untuk penawaran. Grup Fu Anda bisa ikut. Mengapa saya tidak bisa? Hanya dengan Anda. Apakah yang bisa Anda gunakan untuk bersaing dengan grup Fu? Bahkan jika Anda memandang rendah Shuyun, dia masih lolos babak penyisihan. Dan mungkin bahkan mengalahkan Anda. Dia mengalahkan saya? User inquiry. Proposal penawaran yang saya tulis dengan kaki saya 10.000 kali lebih baik dari miliknya. Anda tampaknya cukup percaya diri. Bagaimana kalau kita bertaruh? Show Anda kalah di depan Sega semua karyawan, berlutut dan minta maaf kepada Shuyun. Bagaimana? Lebih baik jangan bertaruh. Kusang ini sinar bisa dibersih. Bahkan jika dia kalah, dia tidak akan mengakuinya. Baiklah. Anda semua tunggu dan lihat. Lihat bagaimana saya mengamankan proyek.
tampil baik nanti. Saya percaya pada Anda. Mengerti. Setelah saya berhasil mendapat penawaran, saya akan beritahu Fully Wen bahwa Anda membantu saya menulis proposal ini untuk membuatnya marah. Semangat. Lihat Anda, andai saja Anda menikahi saya dulu. Berbaring di rumah menikmati hidup dan tidak berlarian ke sini setiap hari. Bekerja keras sepanjang hari. Seperti pria, tapi akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Siapa bilang berjuang di luar hanya untuk pria? Saya suka bekerja pada karier saya di luar. Saya bahkan akan menginjak jenis Anda dari bajingan busuk dengan pikiran kotor, pria yang memandang rendah wanita di bawah kaki saya. Oh, cukup sombong, bukan? Jika Anda kalah dalam kompetisi nanti jangan pergi menangis. Karena semua orang sudah di sini, mari kita mulai. Dengan level ini, bahkan jika Bos Fu tidak secara khusus menginstruksikan, tidak mungkin memberinya proyek. Asisten Shu. Proposal penawaran dan ada masalah? Bukan bahwa ada masalah, sama sekali tidak berguna, sejelek kotoran anjing. Asisten Shu, Anda tidak bercanda dengan saya, kan? Selama penyisihan ronde, para juri semua berkata, proposal saya adalah yang paling indah di ruangan. Proyek ini harus diberikan kepada grup Fu. Cukup, jangan buang waktu. Nona Wen, mari kita lihat proposal Anda. Tidak buruk, terorganisir dengan baik dan ringkas. Tidak heran Anda lancar masuk final. Kemampuan Nona Wen benar-benar tidak boleh diremehkan. Baiklah, kompetisi hingga titik ini hasilnya sudah jelas. Sekarang saya umumkan. Asisten Shu, tolong pikir 2 kali. Wanita ini penuh kebohongan. Jangan percaya dia dengan mudah. Tuan Fu, apa maksud Anda dengan ini? Dia sih hamil saya untuk menikah dan diusir dari keluarga karena itu. Ketika dia jatuh dan keluar, saya menampungnya dan mengatur pekerjaan untuknya di grup Fu. Tapi dia menusuk saya dari belakang segera setelah dia berkata, Presiden pengendalikan Presiden Anda ranting zaitun. Dia memanjat ke Sega. Pernikahan kami sebenarnya diatur oleh 2 keluarga kami lama sebelumnya. Kami sudah mendaftarkan pernikahan kami di Biro Urusan Sipil. Tapi dia berbalik dan menikahi kakak laki-laki saya. Asisten Shu, jangan dengar omong kosongnya. Benar saya menikahi kakak laki-lakinya, tapi itu karena dia pertama menculik anak saya dan bahkan mencoba membunuh anak saya. Asisten Shu, dengar saya katakan wanita ini penuh kebohongan. Dia lidah perak. Dia bisa mengubah hitam menjadi putih. Orang seperti itu Anda tidak boleh percaya dia. Asisten Shu, jangan dengarkan dia. Saya hanya mengatakan fakta. Pak Fu, cukup. Katakan saja maksudmu. Baik. The Searning pembohong dan pandai merayu. Untuk mendapatkan keinginannya, dia akan melakukan apa saja. Jadi saya bisa yakin apa yang dia setuju. Misalnya 1 malam penuh gairah. Fully Wen, apa maksudmu? Tuan Fu, Anda tidak bisa asal berkata begitu. Kompetisi hari ini cukup meriah. Dengan Anda datang secara pribadi ke lokasi acara, sungguh suatu kehormatan bagi kami. Presiden Anda datang tepat waktu. Nona Wen ini justru menggunakan cara tidak pantas untuk memenangkan proyek. Krimelso dan Brand mendiskualifikasi members kami ke Lin. Saya ngiyai, saya memenangkan proyek karena proposal saya sangat luar biasa. Anda di sisi lain seorang yang picik, kalah dalam pertandingan dan kini mencoba menuduh orang lain. Itu tidak benar, Presiden. Bahkan jika Anda memberi saya 100 keberanian, saya tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Proposal Nona Wen sungguh terlalu bagus. Proposalnya, sebaliknya, sama sekali tidak berharga. Itulah mengapa saya tidak bisa menahan diri untuk mengkritiknya sedikit. Anda bilang Nona Wen mencoba maju dengan cara tidak adil. Di mana buktimu? Apa yang saya katakan sudah cukup sebagai bukti. Asisten Shu telah bekerja untuk saya hampir 4 tahun. Saya tahu karakternya dengan baik. Ya, dibandingkan dengan tuduhan tanpa dasar Anda, saya lebih percaya penilaiannya. Proposal grup Fu Anda sangat buruk. Jikamu Anda tidak yakin, mari kita adakan babak lain. Mari kita lihat di mana letak masalahnya. Kompetisi seperti apa? Saya mau akan tentukan topiknya sekarang. Kalian berdua tulis proposal langsung. Hasil akhirnya akan dikirim ke semua eksekutif senior di Sega. 30 menit untuk menyelesaikan 1 proposal.
Saya bersedia ikut tantangan ini. Ayo, 30 menit. Mari kita lihat apa yang bisa Anda hasilkan. Sebelum kompetisi mulai, saya hanya ingin siramis teguk air. Love dan bertanda. Nona Wen, Anda baik-baik saja? Mengapa dia memberiku perasaan aneh yang familiar? Kita baru bertemu 2 kali. Wen Shuyun, apa yang Anda lamunkan? Anda adalah wanita yang sudah menikah. Saya baik-baik saja, terima kasih Presiden. Presiden, lihat dia. Tadi dia diam-diam menggoda dengan asisten Shu. Lalu sekarang di depan semua orang dia merayu Anda. Bukankah itu bukti kuat? Fu Liwen, cukup. Jika Anda tidak sengaja menumpahkan air padaku, saya tidak akan basah kuyup. Presiden hanya membantu saya. Lihat ini. Sudah saya bilang, kan? Wanita ini pandai bicara. Anda tidak percaya saya sebelumnya, tapi sekarang Anda melihatnya sendiri. Presiden, izinkan saya katakan. Jangan biar gadis fikir ini furset. Fu Liwen, Anda sungguh tidak masuk akal. Apa sebenarnya yang terjadi? Saya punya mata. Saya bisa melihat sendiri. Saya tidak cover dibulahkan oleh kata-katamu yang sedikit. Jika Anda berbuat salah, Anda harus belajar minta maaf. Jangan tumpahkan air mendidih lalu coba salahkan orang lain. Daya tarik apa yang dimiliki wanita ini? Berulang kali dia membuat presiden membelanya. Baiklah, demi memenangkan proyek, saya akan tahan. Kalau saya menakutimu, saya minta maaf padamu. Komputer saya rusak. Ini semua salahmu. Jika Anda tidak sengaja menyiram saya dengan air panas, mengapa komputer saya rusak? Orang hina. Tuan Fu, apakah Anda memperlakukan Sega seperti perusahaan Fu pribadi Anda? Berani melakukan trik seperti itu di depan saya? Ya, saya selalu menghargai keadilan. Karena Anda menyabotase komputer setiap pesaing untuk memenangkan pertandingan ini, saya akan lumpuhkan satu tangan Anda. Sekarang saya akan membuat Anda membayar. Verna adalah CEO grup Fu. Bahkan jika Sega besar dan kuat, Anda tidak bisa bertindak di atas hukum. Saya beri Anda 2 pilihan. 1, mau mundur dari kompetisi. 2, hadapi hukuman. Silih. Bawa apapun yang Anda punya. Saya tidak akan pernah keluar dari kompetisi. Baik, jangan salahkan saya karena kejam. Asisten. Saya akui saya salah. Saya sebuah pilihan. Maaf, saya benar-benar minta maaf. Aduh, sakit. Presiden, terima kasih hari ini. Tapi kalah adalah kalah. Cukup berikan proyek ke grup Fu. Proposal Anda hampir selesai. Bagaimana bisa Anda menyerah sekarang? Setidaknya Anda sadar mengakui kekalahan. Karena dia sudah mengalah, Presiden. Tidak selalu. Asisten Shu bawa laptop lain. Proposal saya juga ada di sana. Semua komputer perusahaan kami terhubung ke jaringan internal yang memungkinkan cadangan real time. Selama satu komputer bekerja, file Anda tidak akan hilang. Tinggal 8 menit lagi. Cepat selesaikan penawaranmu. Baik. Saya diumumkan pemenang proses lelang ini adalah Wen Shuyun. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa seperti ini? Styles, pasti karena saya tidak sengaja menyinggung CEO sebelumnya. Jadi dia mengambil kesempatan ini untuk membalas dendam. Tidak mungkin. Saya harus menemukan kesempatan untuk mengubah kesan CEO terhadap saya. Tuan Presiden, tentang apa yang terjadi sebelumnya, saya tahu saya salah. Anda orang besar, jangan tahan dendam terhadap saya. Berikan saya satu kesempatan lagi. CEO Fu Corporation yang perkasa benar-benar membungkuk sangat rendah.
Orang akan tertawa jika mengetahuinya. Anda adalah CEO Shijia, Fu Corporation, yang stopping lowernya di Phoenix dan bahkan tidak berharga. Apa maksudmu, membungkuk rendah? Melayani Anda adalah kehormatan saya. Oh, sepatu kulit Anda kotor. Apakah Anda menginjak tangan saya tadi dan tidak sengaja mengotori mereka? Biarkan saya membersihkannya untuk Anda. Selamat beraktivitas, Tuan Presiden. Semoga kita memiliki kesempatan untuk bekerja sama lagi. Sangat memalukan. Ketika Fu Yunzo mengetahui, dia akan senang. Tidak diangkat. Apakah Fu Yunzo sibuk? Lupakan saja. Saya tidak mungkin mendengar salah tadi. Suara notifikasi telepon CEO sama persis dengan Fu Yunzo. Itu terlalu kebetulan. Syukurlah saya tidak menjawab. Saya tidak menyangka CEO akan benar-benar mengabaikannya. Dia terjatuh telungkup. Itu membuat saya tertawa. Siapa yang membuatnya menindas Anda? Dia pantas mendapatkannya. Anda tidak mengenal CEO hari ini. Dia sangat keren. Shoyun akan memuji saya. Nah, itu yang harus saya dengar. Hei, lanjutkan, ceritakan lebih banyak. Saya memuji orang lain. Mengapa Anda begitu bersemangat? Saya hanya ingin belajar 1-2 hal. Saya ingin melihat pria seperti apa yang bisa memenangkan hati Anda. Jadi saya bisa belajar darinya dan berusaha lebih keras di masa depan untuk mendapatkan pujian dari Anda. Tidak menyangka Anda begitu ambisius. Ayolah, katakan padaku. Ini adalah sesuatu yang harus saya jelaskan padamu perlahan-lahan. Anda tidak tahu apa yang terjadi hari itu. Kami sedang makan malam bisnis. Ketika CEO tiba-tiba muncul. Hari ini dia membela saya. Saya sebenarnya bingung. Pria muda seperti itu, bagaimana dia bisa menjadi CEO grup Shijia? Sekarang saya mengerti. Jika bukan karena dia hari ini, saya akan menderita dalam diam. Dia praktis adalah pria impian saya. Tidak pernah menyangka pendapat Shoyun tentang saya akan setinggi itu. Dan tidak pernah menyadari orang ini begitu luar biasa. Sepertinya saya tidak punya kesempatan. Apa yang Anda bicarakan? Setiap orang memiliki kekuatan dan kelemahan mereka. Anda juga memiliki kelebihan Anda sendiri. Lihat rumah kecil kita, Anda telah menjaga semuanya begitu teratur. Benarkah, Anda berpikir begitu? Tentu saja. Selain itu, Anda adalah suami saya. Di mata saya, Anda adalah suami terbaik di dunia. Apakah itu baik-baik saja? Saya selalu merasa bias hari A dan saya akan selalu bertanggung jawab. Saya perlu menerima telepon ini. Halo, Presiden, ada berita tentang kasus lama itu. bicaralah. Anda sudah lama curiga bahwa laporan otopsi ayah Anda ada masalah. Selama bertahun-tahun kami telah mencari orang yang melakukan otopsi untuk ayah Anda, tetapi tidak menemukan apa-apa. Beberapa hari lalu, kami akhirnya menemukan. Kemana dia pergi? Dia sudah meninggal. Dia meninggal? Apakah dia dibunuh oleh Fu Liwen? Ya, tapi untungnya dia punya rencana cadangan.
Setelah kami memberitahu keluarganya tentang kematiannya, dan kami memperoleh dokumen dari mereka yang berisi penyebab sebenarnya kematian ayah Anda. Ayah Anda tidak meninggal tiba-tiba. Dia dicekik sampai mati oleh Fu Liwen. Bajingan itu, bayangkan dia berani membunuh ayahnya demi grup Fu yang kecil. Ada satu hal lagi. Dulu, Anda memang dibius dan menghabiskan malam dengan seorang wanita. Insiden itu juga diatur oleh Fu Liwen untuk menjauhkan Anda dari ayah Anda sehingga dia bisa bertindak. Saat saya dalam perjalanan ke luar negeri, saya memang mengalami kecelakaan mobil, dan ingatan ini sepenuhnya terlupakan. So, saya tidak pernah menyangka itu benar. Bagaimana dengan cincin yang ditinggalkan ibu saya? Pasti ada di tangan wanita itu. Sangat mungkin. Kami sudah mengatur orang untuk menyelidiki identitas wanita itu. Kami seharusnya mendapat kabar segera. Secepat mungkin. Dimengerti, Presiden. Bagaimana dengan Fu Liwen? Sekarang kita punya bukti kuat. Haruskah kita melaporkannya ke polisi? Melaporkannya akan terlalu mudah baginya. Bukannya dia menghargai grup Fu? Saya akan membuatnya menonton tanpa daya saat saya mengambil grup Fu darinya, meninggalkannya tak berdaya. Dimengerti, Presiden. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Silakan berikan perintah Anda. Asisten Shu, kebetulan sekali. Saya tidak pernah menyangka akan bertemu Anda di sini. Oh, Asisten Shu. Saya benar-benar minta maaf. Tolong jangan dendam terhadap saya. Terakhir kali saya terlalu ingin menang, jadi saya berbicara kasar dan menyinggung Anda. Anda murah hati. Jangan diambil hati. Asisten Shu, apakah Anda di sini untuk membahas proyek? Tepat itu untuk bersosialisasi. Dan itu adalah tugas baru yang ditugaskan oleh Presiden. Dia mengirim HSC ke sini untuk mencari proyek baru. Perusahaan yang bisa kita ajak kerjasama. Untuk Asisten Shu, terlibatnya pastinya bukan proyek kecil. Saya sudah kalah 2 proyek berturut-turut kesempatan ini. Saya tidak boleh lewatkan lagi. Ya, Asisten Shu. Proyek seperti apa ini? Saya ingin tahu apakah grup Fu kami punya kesempatan untuk mendapat bagian. Ini adalah milik grup Shijia kami usaha baru dengan tingkat pengembalian hingga 500%. 500%? Benar. Ya, ini akan menjadi milik grup Shijia kami proyek kunci untuk beberapa tahun ke depan. Ya, Asisten Shoots. Saya akan berans. Tolong pertimbangkan perusahaan Fu kami. Grup Fu cukup terkenal di Jinshi. Dan saya tidak akan lupa. Terima kasih banyak, Asisten Shu. Maka saya anggap sebagai persetujuan Anda. Kalau begitu sudah disepakati. Tuan Fu, Anda sebaiknya pulang dan tunggu kabar. Saya tidak pernah menyangka akan punya kesempatan untuk bekerja sama dengan grup Shijia. Kolegenda grup Fu bisa mencapai level baru. Saya Anda menolak Trixie Xiad Wen Shiyun. Saya ingin melihat seperti apa penyesalan pada Anda. Buka pintu, seseorang. Cepat buka pintu untuk saya. Fu Liwen, Shiyun, apa yang Anda lakukan di sini larut malam? Anda tahu siapa? Shijia. Setuju kerjasama dengan grup Fu Coin Dermanstein. Grup Fu kami akan menjadi makmur. Jika Anda setuju sekarang untuk bercerai dengan Fu Yunzhou itu, si tidak berguna. Saya mungkin pertimbangkan membuat Anda sebagai selir saya. Apa hubungannya kemakmuran grup Fu dengan saya? Mengapa saya harus bercerai dengan Fu Yunzhou? Jika Anda sakit, pergi ke dokter. Jangan datang ke sini untuk bertingkah gila di malam hari. Anda brengsek. Saya akan mengajar Anda pelajaran hari ini. Keluar. Anda jahat besar, mengganggu ibu saya lagi. Ibu, Anda baik-baik saja. Ibu baik-baik. Beraninya Anda menyentuh wanita saya. Anda minta mati. Anda baik-baik saja? Bagaimana datangnya benda nekat ini? Beraninya Anda memukul saya. Anda tahu siapa saya? Saya akan tunjukkan siapa saya sekarang. Sayang, adegan berdarah tidak cocok untuk dilihat anak-anak. Mau masuk ke dalam. Masih sama seperti dulu. Berani datang ke rumahku, mengganggu keluargaku. Dengan karakter seperti milikmu, keluarga Fu akan hancur olehmu cepat atau lambat. Fu Yunzhou, kau benar-benar berani memukulku.
Kau seorang pengecut yang tidak berguna, benar-benar berani memukulku. Tepat, siapa yang kupukul? Jika tuh aku melihatmu lagi mengganggu keluargaku, aku akan memukulmu setiap kali melihatmu. Akankah Fuyunzo baik-baik saja? Sidangnya Shao Reeves, ia adalah Faliwen Super. Dia pasti akan mengalahkan orang jahat. Tidak, dan ini aku perlu keluar dan melihat. Suami, kau luar biasa. Ia sangat hebat. Tapi kita tidak bisa membiarkannya tinggal di sini selamanya, kan? Bagaimana kita harus menanganinya? Buang dia ke tempat sampah. Sampah seharusnya di tempat sampah. Ide bagus. Aku akan kawin bespat di Schrödinger. Apa yang terjadi? Bagaimana aku bisa terbaring di samping tempat sampah? Aku telah dipukuli. Siapa yang berani melakukan ini? Berani memukulku? Tunggu. Kenal ini dekat rumah Wen Shuyun. Sialan kau, Fu Yunzhou. Kau tunggu dan lihat. Hadiah kecil, tidak banyak untuk menunjukkan rasa hormat. Tolong terima, asisten Shu. Bos Fu, kau sangat sigap. Ya dia. Tentang proyek sebelumnya? Bos Fu, jika bukan karena hadiahmu yang cukup besar, dengan cara bicara dan bertindakmu sebelumnya, gaya itu... Aku salah sedulunya. Tolong maafkan dan jangan dendam padaku. Mengerti. Semuanya untuk perusahaan. Mengerti. Kalau proyek itu terima kasih banyak. Tentang proyek sebelumnya, tidak hanya menghasilkan uang cepat, tetapi semakin banyak investasi, semakin banyak penghasilan. Di dunia ini benar ada kesepakatan sebaik ini. Asisten Shu, kau masih menyimpan dendam padaku karena kesalahanku sebelumnya sengaja mencari kesempatan untuk menggangguku, kan? Kenapa tampang seperti itu? Masih mencurigaiku? Kau harus tahu, presiden kami terkenal di industri dengan mata tajamnya. Dia bahkan tidak melihat proyek biasa. Setelah dia menetapkan pandangan selalu pasti menguntungkan. Kalau tidak, bagaimana Shijia berkembang hingga skala saat ini dalam waktu singkat? Benar juga. Kalau melihat Frequent Swan, orang bergegas bekerja sama dengan Shijia. Asisten Shu, kau salah paham padaku. Itu pertama kalinya Supi lihat proyek sebaik ini, jadi sesaat aku hanya terkejut. Proyek baik seperti ini jarang. Kesempatan bergabung sulit didapat. Aku harus meraih kesempatan untuk untung besar. Asisten Shu, kalau aku tidak salah, proyek ini semakin banyak investasi, semakin banyak untung, kan? Tentu saja. Apakah wakil presiden punya ide lain? Asisten Shu, kalau aku tidak salah, proyek ini semakin banyak investasi, semakin banyak untung, kan? Tentu saja. Apakah Bos Fu punya ide lain? Tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Aku ingin di atas rencana investasi awal. Tambah 50% lagi. 10%? Kalau ingat benar, keluarga Fu seharusnya tidak punya begitu banyak aset likuid, kan? Keluarga Fu kami memang, di catatan, nggak punya banyak aset likuid. Tapi bukankah Songtian untuk diam-diam menggelapkan sedikit dari tempat lain? Diam-diam menggelapkan sedikit? Bos Fu, kau berencana menggelapkan dana perusahaan? Kalau direktur lain tahu... Apa yang perlu ditakutkan? Proyek ini akan menunjukkan hasil dalam 2-3 hari. Setelah uang di akun, aku akan isi lubang sebelumnya. Bukan begitu baik? Memang, mereka yang berhasil besar tidak khawatir. Hal kecil, Bos Fu berani sekali. Kalau begitu terima kasih, Asisten Shu. Kalau tidak ada tempat lari, maka tutup jaring. Ya. Halo, nomor yang kau hubungi sedang tidak tersedia.
Sial, bukankah sudah disepakati bahwa uang itu akan diberikan hari ini? Mengapa saya tidak bisa terhubung? Paman Bu, saya sibuk sekarang. Apa yang kamu... Seseorang melaporkan kamu karena penggelapan menyebabkan rantai modal perusahaan putus. Apakah ini benar? Lupain saja pamanmu. Saya akan jujur padamu. Saya memang menggelapkan uang itu. Tapi pamanmu jangan khawatir dulu. Saya menggunakan uang itu bukan untuk diri saya sendiri. Grup Sedia memiliki proyek yang memberikan keuntungan tinggi dengan investasi. Dan semakin banyak kamu invest, semakin banyak kamu dapat. Paman Wu, dalam situasi seperti ini, bisakah saya membiarkan kesempatan besar lepas dari saya? Grup Sedia. Ya, hari Senin setelah hari untuk merikiskan Tuhan. Segera setelah uang itu tiba, saya akan segera mengisi defisit. Kamu serius? Brian, Oke. Maka saya akan memberimu setengah hari lagi. Jika kamu tidak bisa mengisinya dalam setengah hari, bahkan tanpa tekanan direktur lain, saya akan secara pribadi mengantarmu ke kantor polisi. omong-omong, Wen Shuyun juga bekerja di grup Sedia. Mungkin dia tahu apa yang terjadi. Halo, Shuyun. Ini Fu Liwen. Jangan tutup telepon dulu. Saya punya sesuatu yang sangat penting untuk ditanyakan padamu. Saya dengar grup Sejamu memiliki proyek dengan keuntungan TV 100%. Apakah kamu pernah mendengarnya? Keuntungan 500% dan tanpa risiko? Jangan katakan Sedia, bahkan di seluruh dunia tidak ada proyek seperti itu. Fu Liwen, apakah kamu gila uang? Fu Liwen baik-baik saja. Mengapa tiba-tiba memanggil saya seperti ini? Mungkinkah perusahaan Fu sedang bermasalah? Tidak, perusahaan Fu juga melibatkan Fu Yunzhou. Saya perlu memeriksa cepat. Bagaimana itu mungkin? Gak ada proyek seperti itu. Ini, dia pasti datang untuk meminta uang dariku. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Asisten Shu, kamu akhirnya datang. Apa yang kalah dengan ponselmu? Mengapa saya tidak bisa terhubung? Sekarang ke grup Futsalon dan pas Slepen Prayer. Coba memberikan keuntungannya. Jika saya tidak mengisi lubang ini, saya selesai. Presiden, Presiden apa yang kamu panggil tadi? Bukankah dia hanya seorang pecundang? Presiden Fu, perhatikan kata-katamu. Orang ini adalah presiden grup Sedia kami. Apa? Presiden grup Sedia? Paling sebelumnya, dia jelas. Apakah kamu presiden Sedia? Maaf. Mengapa sepatumu kotor? Apakah karena ketika kamu menginjak tanganku tadi, secara tidak sengaja menjadi kotor? Biarkan saya membersihkannya untukmu. Tidak, Presiden, hati-hati. Saya harap jika ada kesempatan untuk bekerja sama denganmu. Jadi semua ini dirancang olehmu? Tunggu. Ini adalah bidang baru grup Sedia kami. Dengan tingkat keuntungan hingga 500%. 500%. Tapi tidak bisakah saya diam-diam dari tempat lain menggelapkan sedikit? Jadi Presiden Fu berniat menggelapkan dana. Jika direktur lain mengetahuinya, Arx proyek yang ditrimwal hingga akhir direncanakan olehmu secara pribadi. Bukankah begitu? Grup Sedia tidak pernah memiliki proyek yang disebut 500% keuntungan. Kamu menipuku. Akhirnya menyadarinya. Tidak terlalu bodoh. Kamu berani main-main denganku? Aku akan membunuhmu. berani tidak hormat pada presiden, mencari kematian. Fu Yunzhu, kamu sudah berani ya? Kamu ternyata menjadi presiden grup Sedia dan mendapat banyak uang dariku. Kamu benar-benar hebat. Bukan karena saya mampu, tapi karena lawan terlalu sampah. Bukan karena saya mampu, tapi karena lawan
Terlalu sampah. Kamu... Fu Yunzo, tunggulah. Jangan berpikir bahwa menjadi presiden grup Sejia berarti kamu bisa berbuat semaumu. Presiden Fu, apakah kamu berusaha mencari bantuan direktur lain grup Fu untuk membantu? Jika begitu, saya sarankan jangan buang-buang tenaga. Baru 10 menit yang lalu, Fus dibeli oleh Sejia. Tidak mungkin. Direktur-direktur di perusahaan dibangun bersama ayahku. Mereka tidak bisa mengkhianatiku. Halo Paman Wu. Fu Yunzo baru aja mengatakan grup Fu telah dibeli oleh Sejia. Dia berbohong padaku, kan? Saya menelepon untuk memberitahumu bahwa Fus memang dibeli oleh Sejia. Apa? Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Grup Fu, ayah bekerja keras membangun ini. Bagaimana bisa kamu biarkan ini diakuisisi oleh perusahaan lain? Kamu bilang begitu, tapi jika kamu tidak menggelapkan dana, menyebabkan arus kas perusahaan gagal, kita tidak akan berakhir dalam situasi ini. Selain itu, karena Yunzo juga anak ayahmu, dengan menggabungkan Fushi dan Shijia, pasti ayahmu akan senang jika dia tahu. Sekarang masalah ini sudah jelas, mari kita selesaikan urusan lain. Katakan padaku, bagaimana ayah benar-benar meninggal? Sekarang masalah ini sudah jelas, mari kita selesaikan urusan lain. Katakan padaku, bagaimana ayah benar-benar meninggal? Mengapa kita kembali ke ini lagi? Bukankah aku sudah bilang, kondisi ayah tiba-tiba memburuk dan dia meninggal karena penyelamatan tidak tepat waktu. Bukankah semuanya tertulis di laporan otopsinya? Masih membuat alasan. Kamu tidak benar-benar berpikir apa yang kamu lakukan sempurna, kan? Apa? Kakak, kamu tidak benar-benar berpikir bahwa aku benar-benar membunuh ayah, kan? Kamu terlalu menyalahkanku. Asisten Shu? Ya, Ini dulu, aku jelas membersihkan semuanya. Bagaimana bisa... Belum pernahkah kamu dengar bahwa jaring langit berjalan lebar, tetapi tidak membiarkan apapun lolos? kamu benar-benar membunuh ayahmu sendiri. Fu Liwen, kamu bahkan tidak layak menjadi manusia. Ya, sekarang apa yang harus kamu katakan? Kakak, aku tahu aku salah. Aku benar-benar salah. Aku tidak ingin uangnya lagi, aku juga tidak ingin Fushi. Kamu adalah kakakku sendiri. Jangan katakan padaku ayah bukan ayah kandungmu. Sedulu, ketika kamu membunuhnya, apakah kamu ragu sedikit pun? Apa gunanya memohon ampun sekarang? Pada waktu itu aku dibutakan oleh keserakahan sejenak. Kakak, aku mohon padamu, lepaskan aku kali ini. Aku memohon padamu, kakak. Kamu tidak tahu kamu salah. Kamu hanya takut. Asisten Shu? Kakak, aku tahu aku salah, kakak. Kakak. Oh tidak, Presiden hampir terbongkar. Shuyun. Aku juga tidak punya pilihan. 5 tahun lalu, ayahku meninggal secara tak terduga. Untuk mengungkap kebenaran, aku memilih berpura-pura miskin. Lalu mengapa kamu tidak berpura-pura sekarang? Bukankah karena kamu menemukan? Ya. Jika kamu tidak ditemukan olehku, kamu akan terus menyembunyikannya dariku. Dan aku sangat bodoh, memikirkan bekerja untuk mendapatkan uang dan menopangmu setiap hari. Maafkan aku akan menyerahkan gajiku sekarang agar kamu tidak perlu menderita begitu banyak. Apakah ini tentang uang? Kuil kecilku tidak bisa menampung Buddha besar sepertimu. Pergi tinggal sendiri. Shuyun. Ayatul Kamdi Ibu marah. Ya, Shrim sabay banyak hadiah strukturif. Urjats pang skarharis. Mak ibus festi na karyi maaf kamu. terima kasih, Hana. Lalu malam ini aku akan tidur denganmu. Ayo pergi. Waktunya tidur. Apa ini? Ini semua khusus disesuaikan oleh Presiden untukmu, hadiah permintaan maaf. Aku tidak mau. Dari mana asalnya? Kirim kembali. Oh, jangan. Ini adalah tas Hermes. Dan ini adalah kunci mobil Ferrari. Ini,
Semua untukmu oleh Presiden, dipilih secara pribadi. Nona Wen, kamu lihat. Aku hanya ada senang untuk mengantar barang. Jika kamu tidak menerimanya, sulit bagiku untuk menjelaskan kepada Presiden. Baiklah, tinggalkan barangnya di sini. Tetapi kalian pergi. Apa barang ini? Apa ini? Istri, maafkan saya. Nona Wen, sejujurnya, saya sebenarnya tidak terlalu mengerti. Mengapa Anda marah? Kami adalah suami istri. Jadi kita harus jujur satu sama lain. Tapi sebagai suami, CEO juga ingin melindungi Anda dan Yang. Anda memberinya rumah. Sebetulnya masalah-masalah ini terselesaikan, dia tidak ingin melibatkan Anda ke dalam masalah-masalah yang berantakan. Apakah Anda sulit untuk dimengerti? Dia benar-benar berpikir begitu. Tidakkah Anda pikir? CEO dikenal di dunia bisnis sebagai dewa pembantaian. Setiap orang di perusahaan melihatnya dan harus bersikap hormat. Jika Nona Wen tidak memiliki Anda dan Yang, bahkan jika saya punya 100 otak, saya tidak bisa membayangkan CEO memakai celemek melakukan pekerjaan rumah tangga. Rumah ini dijual atas perintah CEO seharga 99.000 kepada Anda. Baik, transfer 99.000 atas nama Wen Shuyun. Ya, Jadi rumah ini dijual kepada saya olehnya. ya, ketika dia melihat Anda dan Yang diintimidasi, dia langsung marah. Shuyun, mengapa Anda menghentikan saya? Apakah Anda ingin saya menonton keluarga saya diintimidasi? Lepaskan. Jika saya tidak menahannya, dia akan terbongkar saat itu. Dia juga punya waktu ketika dia marah. Tentu saja, malam itu di nightclub juga. Menurut Yang adalah atasan Anda yang memaksa Anda pergi. Dia langsung marah. Dia memanggil sekelompok besar kami untuk mencari Anda. Selamat tinggal, Paman. Nona Wen, apakah Anda baik-baik saja? Mengapa dia memberi saya perasaan yang familiar? Tentang pertemuan tender, jika dia tidak muncul tepat waktu, Ya, CEO benar-benar sangat mencintai Anda. tidak, saya harus pergi mencarinya. Anda... Saya sudah di sini. Hanya menunggu Anda mengatakan sesuatu. Rumah itu dijual oleh Anda melalui asisten Shu. Saya dipromosikan menjadi direktur minggu lalu juga karena Anda. Saya mengakui hal-hal lain, tetapi yang satu ini karena kerja keras Anda sendiri dan usaha. Bagaimanapun, terima kasih. Lalu apakah Anda masih menyalahkan saya? Tergantung kinerja Anda. Saya akan tunjukkan sekarang. Apakah kita baik-baik sekarang? Apa pendapat Anda? Ayat sini, apakah New Yorkshire Bryce adik perempuan untuk saya? Tidak. Tidak. Siapa itu? Siapa? Anda. Saya menculik Anda berdua. Karena saya mulai memutuskan ini untuk melakukan kegiatan Wan. Saya pasti akan membuat seluruh keluarga Anda tetap bersama. Fu Yunzo, bukankah dia sangat mencintai Anda? Maka saya akan membuatnya merasakan rasa sakit kehilangan orang yang paling penting. Saya ingin dia hidup selamanya dalam kesekian. Shuyun, Yang, apakah Anda baik-baik saja?
Saya baik-baik saja. Bagaimana cincin ini bisa ada pada Anda? Ini dari pria malam itu yang meninggalkannya untuk saya. Jadi itu Anda malam itu? Maksud Anda, Ya, saya adalah orang yang memiliki yang dengan Anda. Cincin ini ditinggalkan oleh ibu saya. Fu Yunzhou, apa yang hebat tentang Anda? Anda hanya mengandalkan kasih sayang ayah untuk memiliki hari ini. Kami berdua adalah putra ayah. Mengapa dia begitu bias terhadap Anda? Bahkan grup view dia tinggalkan untuk Anda. Saya dia bisa menerimanya. Mengapa? Mengapa? Anda pikir dia bias terhadap saya? Bukankah begitu? Ya, dia memang bias. Ya, tapi dia ada jelas bias terhadap Anda. Mengapa saya harus unggul dalam segala hal dan tidak tertinggal dalam apapun? Sementara Anda bisa melakukan sesuka hati? Dalam kelas menunggang kuda Anda dipuji oleh guru sekali, dan dia senang untuk waktu yang lama. Sementara saya mendapat nilai A di semua mata pelajaran, dia bereaksi dengan acuh tak acuh, berpikir semua ini adalah sesuatu yang seharusnya saya lakukan. Ya, dia memang meninggalkan grup Fu untuk saya. Tapi tahukah Anda apa yang dia tinggalkan untuk Anda? Apa? Saham atas namanya semuanya. Tapi tahukah Anda apa yang dia tinggalkan untuk Anda? Apa? Saham atas namanya semuanya. Ya, dia tahu Anda tidak pandai mengelola bisnis, dan Anda tidak suka mengelola bisnis. Jadi dia ingin Anda melakukan sesuai keinginanmu. Dia takut bahwa setelah dia meninggal, aku tidak akan memperlakukanmu dengan baik. Jadi dia memberikan semua sahamnya kepadamu. Gak mungkin. Aku tidak percaya itu. Fu Yunzhou, kamu membohongiku. Aku tidak akan pernah mempercayaimu sampai aku mati. Itu adalah fakta. Version atau dance itu bukan urusanmu. Tuan, bagaimana kita harus menangani ini sekarang? Kirim dia ke penjara. Dan pastikan dia sudah tidak pernah keluar. Fu Yunzhou, Fu Yunzhou. Sayang Yang, aku telah membuatmu menderita. untungnya kamu datang tepat waktu. Yang tidak terluka. Aku tidak pernah berpikir bahwa wanita yang telah aku cari adalah istriku. Setelah aku terbangun malam itu, kamu sudah pergi. Mengapa setelah itu kamu tidak datang mencariku? Aku dikirim ke luar negeri oleh Fu Liwen. Di perjalanan itu aku mengalami kecelakaan mobil yang menyebabkan amnesia. Jadi, aku tidak pernah datang mencarimu. Jadi begitu rupanya. Aku tidak pernah berpikir suami kawin lariku adalah bajingan itu malam itu. Ya, Kita tidak akan pernah terpisah lagi. baiklah, ayo pulang ke rumah.